Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas materi tentang pengertian akidah Islam. Tahukah kamu bahwasanya alam ini diciptakan oleh siapa? Gunung, lautan, bahkan kita manusia diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang menjadi penting dalam pemahaman kita tentang keyakinan, tentang keakidahan. Nah, terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada kalian semua dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Berdoa dimulai. Selesai? Baik, tentang pengertian akidah Islam. Pengertian akidah Islam itu ada menurut bahasa dan ada menurut dari istilah. Menurut bahasa, akidah ini diambil dari bahasa Arab yang berasal dari kata aqodah. Aqodah yaqidu aqidatan. Jamaknya adalah aqaid. Yang artinya adalah diikat, pengikat. Yang disimpulkan, yang dikokohkan atau yang dijanjikan. Keikatan kita kepada Allah Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, akidah ini adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Nih, kalau masalah keyakinan, hanya diri kita sendiri yang tahu. Nggak ada takarannya. Dalamnya lautan, manusia bisa mengukurnya. Sedangkan dalamnya hati, nggak ada satupun manusia yang dapat mengukurnya. Itu permasalahan daripada akidah kayak begitu. Keyakinan. Hanya kita dengan penciptanya yang tahu, yang sampai mana kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala, terutama dalam hal kita memeluk Islam. Nih, sangat penting. Akidah menurut istilah adalah unsur-unsur yang harus dibenarkan dengan hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoncangkan oleh keraguan-raguan tuh. Seumpamanya, kamu yakin gak dengan apa yang kamu kerjakan? Kalau kamu yakin, kamu kerjakan, nanti hasilnya pun kamu akan merasa puas. Kenapa? Karena kamu telah berkeyakinan untuk mengerjakan sesuatu hal. Ada rasa kepuasan diri sendiri. Jadi akidah Islam ini adalah dasar pokok keyakinan, pondasi kita untuk meyakini tentang Islam, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dipegang teguh, mantap dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam hatinya itu. Kalau orang udah ragu terhadap agamanya sendiri, Masya Allah, kita nggak tahu nanti apa yang akan terjadi di kehidupan kita kelak. Apalagi kalau orang udah berbuat syirik, ya, menduakan Allah, nauzubillah min dzalik. Itu tentang pengertian akidah Islam. Inti daripada akidah adalah syahadat tauhid. Nih, syahadat tauhid tahu? Pasti kalian udah mempelajarinya waktu di sekolah dasar. Syahadat tauhid itu adalah asyhadu alla ilaha illallah. Itu disebut syahadat tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu disebutnya apa, Pak?
Ayo, ada ingat gak? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu disebutnya adalah syahadat Rasul. Nah, idola kita itu adalah Allah Ta'ala. Kita minta, kita ngadu, kita mau ngapain, sandaran kita adalah Allah. Kita miskin seumpamanya, kita miskin. Kalau sandaran kita ini kepada Allah, kita nggak bakalan goyang sedikit pun. Tapi kalau kita miskin, sandaran kita orang kaya, orang yang punya harta banyak. Nah, ketika orang kaya itu jatuh, kita pun akan jatuh juga. Kita sakit, ya, kita sakit. Sandaran kita dokter, si dokter A. Cepetan pergi kita sono ke dokter A, biar cepat sembuh. Nah, kalau keyakinan kita itu kepada dokter yang A, bukan atas kehendak Allah, nah, apa yang akan terjadi? Sama aja kita menyekutukan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Gak ada. Hanya Allah Ta'ala yang ada di dalam hati kita. Di setiap hembusan nafas kita itu adalah Allah. Dengan apa kita berperilakunya? Yang pertama adalah pemujaan hanya kepada Allah sebagai ekspresi cinta dan ketaatan kita. Kita dikasih mata, dikasih hidung, kasih mulut, anggota tubuh kita lengkap, alhamdulillah. Kita dikasih nikmat oleh Allah. Allah Maha Kaya. Lalu bagaimana kita untuk berterima kasih kita kepada Allah? Bersyukur. Pengabdian hanya kepada Allah sebagai bukti cinta dan ketaatan. Kita disuruh sembahyang, disuruh sholat untuk membuktikan bahwasanya kita ini ada cinta kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, karena Allah. Sesungguhnya sholatku, inna sholati wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah Ta'ala, bukan karena orang lain, bukan karena hal-hal yang lain. Penyerahan dan ketundukan pada sistem nilai yang berasal dari Allah sebagai bukti cinta dan ketaatan. Ya. Mana dalilnya? Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Surat Al-A'raf ayat 172. Nanti kamu lihat lagi. Dan ingatlah ketika Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Lalu seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul. Kami menjadi saksi. Kami lakukan hal yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Dan masih banyak. Surat An-Nisa ayat 136. Untuk apa tujuan daripada akidah Islam? Untuk meluruskan niat atau tujuan ibadah nih. Untuk menghindarkan dari kesesatan. Berkeyakinan secara benar. Terjaga dari kemusyrikan. Mempertebal keimanan. Menenangkan jiwa dan bahagia dunia akhirat. Ini tujuan daripada kita untuk berakidah Islam, untuk berkeyakinan. Meluruskan niat tadi yang saya bilang, jangan karena si A kita sholat biar dilihat oleh orang tua kita,
biar nanti orang tua kita nambahin duit jajan kita. Jangan. Sholat karena sekolah, biar karena dapat nilai yang bagus. Enggak. Karena Allah Ta'ala menghindarkan dari kesesatan. Ihdinas siratal mustaqim. Saya yakin orang yang bertakwa kepada Allah akan menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Coba kamu ingat lagi. Kenapa setiap hari Jumat khotib selalu mengingatkan kepada jamaahnya, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Itu dia. Fungsinya adalah agar kita terhindar dari kesesatan. Sampai kapanpun yang namanya setan pasti akan mengganggu Bani Adam, manusia. Lagi sholat pun, lagi menghadap Allah pun, kita diganggu oleh setan. Sampai kita sakratul maut, setan masih terus mengganggu Bani Adam, manusia. Berkeyakinan secara besar, terjaga dari kemusyrikan, jangan berbuat syirik, mempertebal keimanan. Orang yang udah akidahnya udah mantap, keyakinannya udah cakep, akan tenang jiwanya, enggak tergesa-gesa. Hingga pada akhirnya nanti orang yang mempunyai akidah yang begitu besar tentang Islam, tentang Allah, akan bahagia dunia dan akhirat. Apa sih dasarnya akidah Islam? Nah, dasar daripada akidah Islam itu adalah ada dua. Apa aja? Yang pertama adalah Al-Quran sebagai dasar untuk berkeyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Al-Quran, kalamullah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaranya, yaitu malaikat Jibril. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Sebagai pedoman hidup manusia, seluruh alam semesta ini. Kemudian yang kedua, dasar daripada akidah Islam adalah al-hadis. Tingkah laku, perkataan, perbuatan daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nih, yang menjadi dasar daripada akidah Islam. Maka pelajarilah Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Kerjakanlah apa yang ada di Al-Quran dan di hadis. Semuanya menghantarkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kemudian iman. Iman adalah kepercayaan kita sebagai landasan keyakinannya, sedangkan Islam dan ihsan berupa perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini perihal iman dan ihsan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa dibaca bukunya. Sampai di sini pertemuan kita tentang dasar akidah Islam dan tujuannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.